Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan untuk bagian kedua dari pendahuluan kita, yaitu apa yang akan kita pelajari dari mukadimah yang sudah kita bacakan tadi, bahwa kita mau belajar. Jadi sebelum kita membaca Al-Quran, maka adalah kewajiban kita untuk mengetahui tentang huruf, huruf. Nah, tentunya di antara kita semua sudah mahir, sudah bisa membaca huruf Arab dengan bagus. Tapi benarkah kita sudah bisa membaca dengan benar sesuai dengan kaidah orang Arab mengucapkannya, atau dengan bi'afsahil lughati? Jadi kita mau membaca bi'afsahil lughati dengan afsah, afsahil lughah, afsahil lughah, lughah. Ya, bi'afsahil lughah, sefase-fasenya ini. Nah, untuk itu dalam kitab Jazari disebutkan apa yang harus kita ketahui tentang huruf agar kita bisa afsahil lughah. Satu, makhraj. Kedua, sifat. Kita harus tahu makhraj dan sifat. Dan nanti dari makhraj dan sifat ini kita akan perhatikan ya, dari dua ini ya. Tidak ada sesuatu, tapi ada orang yang memisahkannya. Dari makhraj dan sifat ini kita akan ketahui adanya, ini saya tulis di bawahnya, yaitu adanya tebal tipisnya huruf. Ya, ini akibat dari mengetahui makhraj dan sifat, maka kita akan mengetahui tebal dan tipisnya huruf. Itu yang akan kita bahas. Jadi awal-awal kita akan bahas ini. Tapi dalam huruf Arab itu, dan tentunya di huruf-huruf yang lain, hanya akan sedikit berbeda dengan huruf Arab. Di huruf lain kita mengenal misalnya huruf Latin ya. Kita kenal huruf Latin, kita contohkan huruf Latin. Huruf Latin. Kita mengenal adanya ini, huruf ini. A, I, U, E, O. Apa ini? Kita sebut vokal. Atau huruf vokal. Kemudian selain A, I, U, E, O, B, C, D, dan seterusnya. Yang selain A, I, U, itu kita sebut sebagai konsonan, ya kan? Vokal kita sebut sebagai huruf hidup, konsonan huruf mati. Betul begitu. Kita bilang, coba ucapkan B. B, B. B, mengucapkan B, B. B nama huruf, C nama huruf, D nama huruf. E, F, G, H, I, J, K, L, M, L, M, N, O. Nah, biasanya nama huruf dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris beda ya kan? A, B, C, D, E, F, G. Nah, bahasa Inggris. Bahasa Indonesia A, B, C, D, E, F, G. Nama-namanya disebutkan baik vokal maupun konsonan. Huruf konsonan tidak bisa kita ucapkan sebenarnya. Coba ucapkan B. Coba rekaman C. Coba ucapkan A. A. Coba ucapkan I. I. Coba ucapkan E. 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 Ya kan? Tapi huruf konsonan tidak bisa kita ucapkan. Coba ucapkan B. Nah, diam kan? Coba ucapkan C. Coba ucapkan S. Ada suaranya. Coba ucapkan H. Coba ucapkan A, B, C, D, E, F, 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 F. Ada suaranya kan? Ada beberapa huruf yang tidak ada suaranya ketika kita mau mengucapkan hurufnya, bukan nama huruf ya. Ada yang tidak ada suaranya. Bisa diikuti ini? Bisa diikuti ini. Oke, dalam bahasa Arab, dalam huruf hijaiyah, kita tidak mengenal adanya huruf konsonan. Walaupun nanti ada juga ya sebenarnya. Tapi huruf itu tidak bunyi, gitu. Tidak akan bunyi. Kalau dalam huruf Latin kita bilang B ditambah A menjadi ba. Ditambah C tambah A, baca. Baru dia bunyi. Dua huruf kita rendengkan bunyi.
Tapi dalam huruf Arab tidak. Misalnya saya huruf ba ya, ba. Bunyi nggak? Itu saya kasih apa? Biar dia bunyi, saya kasih ini namanya. Ini namanya harokat ba. Saya kasih ini menjadi bi. Saya kasih ini menjadi bu. Nah, ini sama dengan vokal di dalam huruf Latin. Nah, ini kita sebut sebagai harokat. Ya, harokat. Ba, bi, bu. Kita udah kenal semua. Tapi ini kita menguatkan pengenalan kita mengenai apa itu harokat. Ya. Nah, ada juga huruf yang seperti ini. Misalnya ini ya. Ba tambah ba. Tapi ada. Nah, gitu. Hurufnya nggak pakai harokat. Dan kalau ketemu itu menjadi terhenti. Terhenti kan? Bab. Bab. Ya kan berhenti kan? Bab. Beda dengan ini. Baba. Baba. Nah, apa maksudnya? Kita akan kenalkan dalam huruf Arab, itu nih, huruf hijaiyah atau huruf Al-Quran. Untuk melafalkan huruf hijaiyah, maka kita mengenal adanya harokat. Pakai T aja ya, harokat. Harokah. Saya tulis Arabnya aja, biar enak. Harokah. Dan kita mengenal huruf berhenti. Atau dalam istilah kita populer huruf mati. Ya kan? Huruf sukun. Nah, huruf sukun. Sukun. Kita mengenal dengan huruf sukun. Huruf harokah ataupun huruf sukun. Jadi ada dua sebenarnya. Apa arti harokah? Apa arti sukun? Ada definisinya. Kalau kita belajar bahasa Arab, harokah itu adalah menjauhkan huruf dari mahrojnya. Sedangkan sukun adalah mendekatkan huruf ke makrohnya atau kembali ke mahrojnya atau berada di mahrojnya. Itu adalah sukun. Jadi sukun itu kembali ke mahrojnya atau berada di mahrojnya, sedangkan dia berhenti di mahrojnya. Itulah sukun. Sedangkan harokat, huruf itu dijauhkan dari mahrojnya. Jadi awalnya dari mahroj, kemudian dijauhkan. Apa itu? Nah, nanti. Yang penting kita hafal bahwa harokat itu apa? Menjauhkan atau bergerak. Harokat itu artinya bergerak. Bergerak menjauh dari mahrojnya. Harokat itu bergerak. Bergerak. Menjauh dari mahrojnya. Jauh dari mahroj. Kalau sukun, diam. Atau kembali ke mahroj. Ke mahroj. Nah, makanya kita harus belajar mahroj. Tapi sebelum kita belajar mahroj, kita belajar dulu apa itu harokat. Jadi kalau nanti sukun itu kita ke mahroj, tapi kalau harokat kita akan menjauh dari mahroj. Kalau dalam huruf Latin itu ada huruf vokal. Jadi kalau Arab hanya ada mahroj dan sukun. Oke, nanti ada banyak pembagian mahroj, pembagian huruf dan lain sebagainya, tapi kita nggak bahas di sini. Demikian untuk segmen ini, kita lanjutkan di segmen berikutnya.